wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di tempat ini yang telah yang menerima undangan saya, yang hadir memberikan kesempatannya. Kita selanjutnya ke sesi selanjutnya tentang modul 2 pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Di sini kita di sesi memulai usaha. Sebelum saya memulai, saya mau bertanya, di sini ada ibu-ibu yang mempunyai usaha? Masuk. Ada yang punya usaha? Ibu ada ya? Usaha bikin kue. Ada yang lain? Ini agak. Hah? Ibu? Ada yang lain? Jualan. Sebaiknya sebagai kita ibu rumah tangga, baiknya ya Bu ya, lebih baik kita mandiri. Kita punya suami, kita kan nggak tahu masa depan kan, kita punya anak, apalagi kalau anak kita kecil-kecil, kita tidak berdoa lah. Bagusnya kita sebagai wanita ini mandiri lah, punya usaha biar kecil-kecilan, atau dia usaha di rumah atau di luar atau kerja kan, yang penting ada penghasilan. Terus apalagi kita punya bantuan kayak PKH, jangan kita gunakan untuk konsumsi, mungkin ada uang lebih kita tabung, bisa kita gunakan untuk usaha, karena tak selamanya ibaratnya itu tak selamanya dapat bantuan, terus tak selamanya mana tahu nanti ada apa-apa, suami kita meninggal, atau kita tidak mendoakan, apa kita bercerai atau suami sakit kan, mau nggak mau kan anak kecil kita kan yang menjadi kepala keluarga. Nah, jadi kalau yang ada usaha, kita mulai di sini. Ayo bangun usaha yang langgeng untuk menambah pendapatan, yaitu pendapatan rumah tangga kita. Gak harus kita jadi, mungkin ada 1-2 orang yang jadi kepala keluarga, mungkin bisa juga untuk menambahkan, membantu suami kan. Terus bagaimana kita memulai usaha? Pertama, cari, kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Jadi cari dulu apa usaha yang cocok di sekitar kita. Contoh kayak nenek kan jualan apa, Neng? Lo masak ya? Iya. Nah, cemil-cemilan kan. Terus kita lihat lokasinya Ibu. Kita lihat lokasinya cocok enggak? Nah, jangan kalau kita buat usaha kayak usaha fotokopi, tapi jauh dari keramaian atau jauh dari kantor, dari sekolah kan nggak cocok enggak? Nggak cocok, kita harus lihat. Terus 2, susun rencana usaha dengan matang. Jadi rencana ini kita harus susun dengan matang, jangan besok punya usaha inilah, nanti besoknya berubah gara-gara mungkin tidak laku. Jangan Bu, kita harus konsisten. Jadi susun rencana usaha dengan matang, betul-betul usaha kita susun dengan matang sebelum kita memulai usaha kan. Nanti kayak mana, usaha ini harus seperti ini Bu ya. Terus pantau kondisi keuangan, ini yang penting, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Kalau perlu kita buat rincian usaha. Jadi ketika kita pendapat modal kita, jangan kita makan modal, terus kita kembangkan, ada pendapatan kan, keuntungan. Nah, keuntungan itulah kita sisihkan untuk ke pribadi rumah tangga kita, terus sebagian untuk menambah usaha. Jadi jangan sampai, ini yang paling penting, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Jadi jangan sampai keuangan modal ini kita makan. Kalau kita makan, mau nggak mau habis kan, usaha kita tidak berjalan, bukan untung, malahan untung, orang kan rugi. Jadi betul-betul jangan kita lebih besar pasak daripada iya. Jadi betul-betul Ibu rencanakan. Terus Ibu-ibu ya, kalau kita ada usaha itu harus konsisten. Yang punya usaha lebih tahu lah kan, harus konsisten. Betul-betul kita memulai usaha. Di sini kan dibuat sini tempat menabung. Jadi kalau ada kelebihan dari usaha kita ini, betul-betul kita buat kondisi keuangan secara rutin dipantau, seperti tempat menabung. Di sini kan tempat menabung ada di rumah bisa kita celeng kan, bisa kita celeng. Terus sekolah anak, bisa juga kita menabung di sekolah anak, bisa digunakan. Terus di arisan ya, di arisan ini kita kayak julo-julo,
kelompok simpan pinjam bisa juga, di koperasi bisa juga kita menabung. Terus terakhir di bank. Di bank kita bisa menabung. Jadi kita bisa gunakan modal yang ada ini, kita bisa gunakan untuk usaha kita. Terus memulai usaha. Di sini dijelaskan memulai usaha. Pertama, usaha apakah? Ini contohnya tentang Ibu Lili ya. Ibu Lili ini memulai usaha untuk lauk masak. Jadi usaha apakah yang akan dilakukan? Pertama, menentukan ide usaha. Jadi usaha apakah yang akan dilakukan? Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Jadi usaha apa yang cocok di daerah kita? Contoh mungkin lauk masak ya, atau cemil-cemilan ke anak-anak. Jadi betul-betul kita pikirkan, jangan usaha yang ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Terus siapakah target pembelinya? Nah, target pembelinya kayak neneng kan di sekolahan, berarti anak sekolah kan kalau dia jual cemil-cemilan jadi jajanan. Jadi siapakah target pembelinya? Di sini kan ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Ini kan, oh Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Terus dia siapakah target pembelinya? Berarti ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Terus selanjutnya, bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Nah, di sini dijelaskan ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Jadi kalau kita membangun usaha, kalau kita modal kita berapa? Contoh modal kita 200.000, berarti kan kalau kita membangun usaha pasti pengen untung kan? Jadi ya kita kalikanlah berapa keuntungan yang harus kita dapatkan. Jangan sampai yang saya bilang tadi, kita mau untung malahan jadi untung kan, rugi. Jadi betul-betul kita hitung semuanya. Terus apakah penyebab kegagalan ini tentang kegagalan? Apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Jadi kalau seandainya usaha aku nggak mau berkembang ya atau gagal kan, berarti kita pikirkan apa penyebab kegagalan usaha selama ini. Di sini dicontohkan Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Nah, kira-kira apa Bu? Di sini kan Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Padahal kan sama-sama jual ikan. Lebih mahal dah Bu. Lebih mahal dari orangnya, agak murah mungkin. Bu. Ya, Bisa jadi ya. Agak mahal mungkin Ibu Lili jual. Lain dengan yang lain. Bisa jadi kualitasnya. Ya, bisa jadi juga. Nah, betul kurang bagus. Bisa jadi kurang segar ya. Bisa jadi juga mungkin dia belinya mahal. Nah, Jualnya mahal. Jual rendah kita dapat yang paling penting juga mungkin kurang ramah mungkin. Jadi kalau kita sebagai pedagang nih kan harus ramah kan. Macam mana kalau kita belanja dengan orang tidak ramah? Malas kan, mendingan kita beli di sebelah biarpun lebih mahal kan, 1.000 ramah kan. Nah, kalau seandainya ibu mau memulai usaha, mana tahu kan, berpikir pengen buat keripik, pengen apa, apalagi sekarang zaman medsos kan, sosial media kan. Jadi apa-apa delivery, di upload di Facebook. Anak-anak kan main Facebook kan. Nah, gunakanlah Bu. Nah itu. Terus selanjutnya mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. 9 menit ah. Nah, ada yang mau bertanya Ibu? Sudah Bu, jelas lah Sudah jelas? Nah, selanjutnya ini kan di sini mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Ini kita pelajarin untuk yang selanjutnya. Jika tidak ada yang bertanya, kita akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.